Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Di studio telah hadir Ustaz Muhammad Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan bicara hari ini tentang jurnalis dan dakwah. Jurnalis, wartawan, wartawan dan dakwah. Apakah seorang wartawan itu cocok untuk berdakwah? Tentu jawabannya sangat cocok. Kalau si wartawan ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu takut kepada Allah, mereka akan menggunakan semua potensinya untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mengajak manusia lainnya kepada jalannya, kepada jalan dakwah, kepada agama Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, yang mencegah kepada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Termasuk di dalamnya wartawan, jurnalis. Ulama-ulama besar di zaman dulu semuanya jurnalis, penulis. Misalnya kita kenal seorang ulama besar di Indonesia ini, Profesor Dr. Hamka. Dr. Hamka itu seorang wartawan. Kemudian ada Yusuf Shuaib, ulama besar dari Padang, juga seorang wartawan. Kemudian ada dari Aceh, Profesor Ali Hashmi, ulama beliau, juga seorang wartawan. Di Bandung terkenal Hasan Bandung, ulama besar, juga seorang wartawan. Bahkan Soekarno pun seorang wartawan. Jadi di Mesir ada Said Qutb, Al-Banna, juga Ali Auda, ulama-ulama besar adalah wartawan. Jadi wartawan ini pekerjaan yang paling mulia. Jadi kita harus ingat hadis Rasulullah, tinta para ulama itu lebih tajam dari pedang. Itu apa maknanya? Tinta para wartawan juga, kalau wartawan itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah, penanya itu akan menulis yang baik-baik untuk dakwah. Tetapi kalau seorang jurnalis, seorang wartawan tidak beriman, mereka itu akan ditipu oleh setan. Setan akan mengajaknya untuk berdakwah juga, berdakwah kepada kemungkaran, mendukung kemaksiatan. Misalnya dia seorang wartawan televisi, dia akan mencari perempuan-perempuan seksi ditampilkan di televisi. Itu adalah jalan setan. Jadi si wartawan itu memegang kamera televisi yang bersangkutan semua akan berdosa karena mengajak kepada yang buruk. Tetapi kalau seorang wartawan beriman kepada Allah, ini tidak akan ditampilkan di televisi mereka karena mengajak kepada yang buruk. Mereka akan mencari yang baik-baik, mereka tampilkan yang baik-baik di televisi mereka, menjadi media dakwah, dan mendapat pahala dia, mendapat pahala dari pekerjaannya itu. Jadi jangan dipikir seorang wartawan itu bebas, karena wartawan juga dijaga oleh wartawan yang lain. Wartawan yang lain itu siapa? Malaikat kiraman katibin. Jadi di sisi kita ini ada malaikat kiraman dan malaikat katibin yang merekam dan mencatat apa yang dilakukan oleh manusia, termasuk wartawan, dicatat semua. Jangan dipikir, oh saya wartawan, sama-sama wartawan dengan malaikat itu, tidak dicatat. Oh enggak. Jadi malaikat mencatat juga.
Jadi malaikat mencatat juga, maka seorang beriman itu apakah dia wartawan, apakah dia pegawai negeri, apakah dia seorang menteri dan sebagainya, takut kepada kiraman katibi. Tidak akan membuat hal-hal yang mendatangkan dosa. Iya. Jadi apalagi cerita-cerita wartawan itu semua dari bahasa Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ada surah An-Naba. Ya. Itu pembawa berita. Nabi itu pembawa berita. Para nabi itu, Naba itu jamak dari nabi. Pembawa berita. Pembawa berita apa? Pembawa berita dari langit. Firman-firman Allah, Nabi menyampaikan kepada manusia. Maka dalam bahasa Arab An-Naba itu juga bernama wartawan. Wartawan juga artinya, atau sahafi. Wartawan bahasa Arab itu sahafi. Jadi sahaf itu juga suhu. Suhu artinya lembaran-lembaran. Lembaran, karena wartawan juga sering menggunakan kertas. Lembaran juga. Lembaran. Kuli tulisan misalnya. Kemudian ada juga istilahnya kuli tinta. Ada istilah lain untuk wartawan itu, karya mereka itu disebut dengan surat kabar. Surat bahasa Arab, kabar juga bahasa Arab. Gitu kan? Jadi dekat sekali dengan agama. Profesi ini dekat sekali dengan agama, maka Allah juga akan memberi pahala yang sama. Jadi seorang wartawan yang menulis dakwah, mengajak manusia kepada kebajikan, si wartawan itu akan mendapat pahala yang besar. Dia menjadi dai, menjadi juru dakwah. Tapi seorang wartawan yang menolong setan, menulis hal yang buruk untuk isi korannya, dia juga sekaligus menjadi iblis. Jadi si wartawan itu iblis, si wartawan itu setan, karena turut mendukung langkah-langkah setan. Jadi kalau seorang wartawan ini menulis yang baik-baik, dia sudah membawa misi Rasulullah, penyambung lidah Rasulullah, mendapat pahala. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang menunjuki kebajikan, man dalla ala khairi falahu mislu ajrim fa'ili. Barang siapa menunjuki jalan kebaikan lalu orang itu berbuat kebaikan itu, maka pahalanya sama. Misalnya seorang wartawan menulis sebuah berita di sebuah masjid, ada salat subuh berjamaah. Wartawan lalu dibaca oleh beribu-ribu orang tulisan wartawan itu. Jadi yang melaksanakan salat jamaah, si wartawan juga mendapat pahala. Tetapi ketika si wartawan itu membuka di sebuah tempat itu ada maksiat, ada tari telanjang, sangat cocok untuk hiburan. Kalau kita pergi ke situ, maka orang berduyun-duyun kepada tempat maksiat itu, si wartawan itu juga mendapat dosa. Ini cara Islam. Tetapi di Indonesia ini, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, antara wartawan yang berdakwah dengan wartawan yang mengajak kepada jalan buruk, itu masih lebih banyak wartawan yang mengajak kepada jalan keburukan. Itu masalahnya. Ada juga yang di tengah-tengah itu, kemana cenderung ya. Kalau korannya dibutuhkan orang yang seksi, dia turut seksi juga. Ketika musim Ramadan misalnya, manusia cenderung kepada agama, si wartawan itu menjadi orang-orang berdakwah juga. Padahal sifat seperti itu sifat munafik. Tidak boleh kita seperti pohon di dalam air itu. Kan ada macam pohon tuh, kemana air angin membawa. Wartawan beriman adalah wartawan yang selalu di jalan Allah, selalu mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, inilah pengantar dari saya. Silakan Ustaz Muhammad menambahnya. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, berbicara wartawan atau jurnalis, Ustaz,
Ya. memang identik dengan dakwah, Iya. menyampaikan informasi dari yang tahu kepada orang yang belum tahu. Iya. Ya. Selanjutnya di samping sebagai mencari kebutuhan keluarga, misalnya di karyawan di satu perusahaan, ya kan, dia ditugaskan untuk ini ya. Ada deadline-nya, ada deadline-nya yang harus dia siapkan, yang harus dia tulis, begitu kan. Kembali lagi kepada event-event yang dijumpai, apakah tentang promosi sesuatu barang, promosi tentang agama, promosi tentang hal yang lainnya. Ini Ustadz, bagaimana nanti jika dia menemukan kondisi dalam hal perselingkuhan misalnya, dia beritakan begitu, baik pejabat publik atau apa atau bukan atau oknum, dia informasikan di media. Yang beda dengan dia informasikan, dia menemukan tentang halakah Jumat atau memang khutbah Jumat atau tentang persiapan Maulid, dia beritakan, dia informasikan, ya. Itu kan bertentangan dengan agama misalnya. Istilah Haji punya bahasa Aceh, tak sampaikan aib gob. Bagaimana dalam aib itu, jika kamu menutupi aib orang, maka Allah akan menutupi aib kita, begitu, Ustaz kan? Selanjutnya masih terkait jurnalis dan wartawan itu, kalau berhubungan dengan dakwah sangat berhubungan. Memang ujung tombaknya mereka yang menyampaikan informasi. Dakwah itulah menyampaikan informasi sebenarnya, tidak mesti di panggung berbicara koar-koar tentang agama, tentang syiar dan syair. Nah, itu dakwah juga kan? Itu memang dakwah. Tapi wartawan secara tidak langsung dia sudah terlibat dalam syiar dan syair dalam dakwah. Ya. Dengan perkembangan zaman sekarang, zaman digital, Pak Ustadz, itu sangat mudah pihak jurnalis untuk berdakwah, baik di medsos, baik di hal-hal yang lain, karena selama ini berdakwah via medsos itu lebih menggigit biasanya, baik di Facebook, Instagram, atau WhatsApp atau apa. Tidak mesti harus berdakwah di satu tempat dengan dipengumumankan dulu, disampaikan bahwa halo di sini akan datanglah beramai-ramai, akan kami adakan dakwah, bla bla bla, gajah kuda gitu. Intinya banyak orang yang datang, tapi biasanya baik yang pemuda dan pemudi biasanya hanya untuk bisa keluar malam mendengar dakwah. Dan sangat-sangat beda dengan yang via digital, yang perkembangan digital sekarang, Pak Ustaz. Sama jeleknya dan sama baiknya. Yang jelas dakwah lewat mimbar, katakanlah itu tradisional, juga masih kita butuhkan di zaman sekarang, ya. Dakwah lewat teknologi canggih, lewat digital, lewat WhatsApp, YouTube, juga media dakwah, ya. Tapi juga sama jeleknya, pemirsa, tentang jeleknya media-media ini akan kita ceritakan setelah jeda iklan berikut.